Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang selalu hadir dalam hidup kami. Saat ini kami mau datang menyembah-Mu. Kami percaya hadirat-Mu menguatkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kau selalu hadir Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu, kasih-Mu padaku semakin nyata ku
bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Katakan ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kasih karunia Allah terus melimpah dalam hidup saudara, dan saudara menikmati rancangan-rancangan Allah seumur hidup saudara. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang terambil dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang Israel sedang dalam penderitaan, perbudakan daripada orang-orang Mesir, bayangkan 400 tahun mereka berada di sana, dalam segala keadaan dan kondisi mereka. Puncaknya adalah ketika mereka dipaksa bekerja rodi tanpa upah, mereka ditekan sedemikian rupa, lalu Tuhan mengutus seorang Musa bagi mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku mengutus engkau untuk melepaskan bangsaku dari penderitaan mereka. Aku telah mendengar seperti apa mereka diperlakukan. Aku telah mendengar seruan-seruan mereka, tangisan mereka, penderitaan mereka." Dan ketika Musa bertanya, kalau orang Israel bertanya, "Siapa yang mengutus engkau? Siapa yang memberi otoritas kepadamu untuk memimpin kami?" Lalu Tuhan berkata, Aku ada yang aku ada. Aku ada dan akan ada. Aku ada dan selalu ada." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berfirman, "Aku ada dan yang akan ada." Ketika Tuhan berfirman, "Aku adalah aku," Dia berbicara tentang kehadirannya yang terus menerus. Ia tidak pernah berdiam diri, tetapi Ia ada untuk terus mengendalikan situasi, mengendalikan keadaan daripada umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berpikir bahwa Tuhan itu hanya hadir dalam kebaktian. Mungkin kita hanya berpikir bahwa Tuhan hanya hadir ketika kita sedang berdoa bersama. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan hanya hadir ketika pendeta mendoakan kita. Apalagi kalau pendetanya sakti, baru kita yakin bahwa Tuhan hadir. Tapi perhatikan baik, ketika saudara telah terhubung dengan Tuhan, seperti tulisan dari Rasul Petrus, "Kamu adalah bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bangsa kepunyaan Tuhan, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib." Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus 2 ayat 9 mengingatkan kita, tujuan kita dipilih dari dunia ini, dipindahkan dari gelap kepada terang, adalah supaya kita memberitakan perbuatan Allah yang besar. Kebesaran Allah ini selalu nyata dalam kehadirannya, dalam berbagai situasi apapun yang sedang saudara hadapi. Jadi jangan pernah berpikir ketika engkau sedang punya masalah, sedang bergumul dengan persoalan-persoalan hidupmu. Ada di antara saudara saat ini yang rumah tangganya sedang menuju kehancuran, perceraian oleh karena perselingkuhan. Ada di antara saudara saat ini yang rumah tangganya sedang goncang oleh karena persoalan keuangan, oleh karena persoalan ekonomi, oleh karena persoalan penghasilan. Saudara, ketika engkau berseru kepada Tuhan, Ia berfirman, "Aku ada, selalu ada,
dan terus ada secara aktif. Dalam bahasa aslinya ayat itu berbunyi Ehye, Ezer, Ehye. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa aslinya firman Tuhan ini berbunyi Ehye, Ezer, Ehye. Kata ini mengandung pengertian kehadiran Allah terus menerus secara aktif bekerja dalam kehidupan setiap orang yang dipilihnya. Bahkan sampai hari ini seluruh dunia yang dirancang oleh Allah dari tidak ada menjadi ada terus dipelihara oleh Allah untuk berjalan dalam aturan-aturan hukum alam yang dibuatnya, sehingga planet tidak bertabrakan, sehingga segala sesuatu berjalan dengan baik, teratur dalam satu sistem aturan yang telah dirancang oleh Allah sedemikian berupa dan dipelihara oleh tangan kuasa Allah. Terlebih saudara yang telah dipilih di dalam Kristus Yesus secara spesial. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu apa yang jadi persoalan dalam hidup, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak ada. Tanpa saudara sadari, tanpa saudara pikirkan, tanpa saudara lihat, Allah tetap ada. Jadi teruslah mempercayai Tuhan, teruslah menaruh pengharapanmu kepada Tuhan, karena Tuhan selalu bekerja tepat waktu. Satu saat ketika orang Israel berhadapan dengan situasi di mana mereka sampai di satu tempat namanya Rafidim, mereka kehabisan air dan mereka berteriak-teriak memberontak kepada Musa dan kepada Allah, bahkan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Tuhan sudah beri mereka manna, Tuhan sudah beri mereka daging, Tuhan sudah memberi mereka segala sesuatu yang mereka butuh untuk hidup, dan Tuhan sedang menguji mereka. Seperti apa sikap mereka, respon mereka ketika mereka tidak mendapatkan air. Kita tahu kemudian orang Israel memberontak kepada Musa, pemimpin mereka yang membawa keluar dari tanah Mesir. Dan mereka berkata, adakah Tuhan di antara kita? Mungkin saudara pernah mengalami keadaan seperti ini. Saudara berpikir bahwa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak menolong saya, Tuhan tidak membela saya, Tuhan tidak mendengar doa saya, Tuhan tidak memperhatikan saya, Tuhan menutup mata terhadap saya, Tuhan membelakangi saya. Mungkin Tuhan itu bosan dengan saya, seperti lagunya Ebit G. Ade. Mungkin Tuhan mulai bosan bersahabat dengan kita. Saudara, Tuhan itu tidak pernah bosan, Dia selalu ada. Saudara percaya atau tidak percaya, sudah menjadi pengabdi Allah atau tidak menjadi pengabdi Allah, Tuhan selalu ada. Jadi jangan pernah berkata Tuhan itu tidak ada. Jadi engkau hidup seenaknya saja, hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, dan berpikir Tuhan tidak ada. Apapun di dunia ini yang kelihatan oleh mata saudara, yang saudara dapat pikirkan dengan pikiran saudara bahkan, ataupun tidak mampu saudara pikirkan, pasti ada penciptanya. Dan kualitas hasil ciptaan pasti ditentukan oleh kualitas penciptanya. Sebegitu berkualitasnya ciptaan Allah, termasuk tubuh, jiwa, dan roh saudara. Dan segala alam jagat raya ini begitu rumit, kompleks, dalam satu sistem yang diatur sedemikian rupa. Tidak mungkin tidak diciptakan oleh tangan yang tidak kelihatan, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Kalau saudara masih punya nafas sampai hari ini, itu karena Tuhan selalu memberi saudara kesempatan untuk mempercayai Dia dan menaruh pengharapanmu kepada Dia. Tuhan selalu punya kesabaran melepaskan anugerahnya, kebaikannya atas saudara, supaya saudara mencari Dia, menemukan Dia, karena Dia selalu ada ketika saudara berseru kepada Dia. Walau tidak seperti yang saudara pikirkan, waktunya tidak seperti saudara rancangkan, Allah selalu bekerja dalam waktunya Dia. Ketika orang Israel, bangsa pilihan Allah, nenek moyang mereka Abraham, Ishak, Yakub, Tuhan telah berjanji untuk memelihara mereka dan membawa mereka ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Tapi sampai lahir Yakub dan anak-anaknya, tanah itu tidak mereka miliki.
mereka bahkan meninggalkan tanah Kanaan dalam keadaan kelaparan. Tanah yang mereka tempati di Kanaan itu pinjam untuk mengubur istrinya. Abraham harus membeli dari orang Het di Efron, di Gua Mahpela. Tuhan tidak mau memberi mereka instan, walau Tuhan sudah berjanji. Bapak Ibu, akhirnya bangsa ini diizinkan Tuhan bertumbuh menjadi besar dalam masa perbudakan 400 tahun. Bayangkan berapa tahun mereka menunggu janji Tuhan terjadi atas mereka untuk memiliki tanah yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka. Setelah mereka menjadi satu bangsa, Tuhan memimpin mereka lewat Musa masuk ke tanah perjanjian. Apakah Tuhan tidur? Apakah Tuhan berdiam diri? Apakah Tuhan membelakangi mereka? Tidak. Tuhan selalu ada untuk mereka dan mengatur waktu yang paling tepat untuk menolong mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, teruslah mempercayai Tuhan, teruslah menaruh pengharapanmu kepada Tuhan. Janganlah bersungut ketika doamu belum dijawab oleh Tuhan, sengsaramu belum diselesaikan Tuhan, persoalanmu belum diberi jalan keluar, Tuhan belum menyembuhkan engkau, Tuhan belum melepaskan engkau dari persoalan-persoalan hidup yang sedang saudara hadapi. Percayalah, teruslah bertekun, karena waktunya bukan ada di tangan saudara, tapi ada di tangan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus hamba berdoa, biarlah kasih kuasa kebenaran-Mu terjadi atas setiap umat-Mu. Sabar menunggu waktu Tuhan. Ajari mereka untuk terus mempercayai bahwa Tuhan selalu ada, akan ada, dan terus ada secara aktif, mengendalikan kehidupan mereka dan membawa mereka pada rancangan-rancangan yang terbaik pada akhirnya. Hamba berdoa, lawatlah umat-Mu yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan jalan keluar dari setiap persoalan mereka. Kalau ada umat-Mu yang sedang bermasalah dalam hal keuangan, Tuhan lawat dengan kuasa-Mu. Umat-Mu yang sedang bermasalah dalam pekerjaan, dalam nama Yesus Tuhan tolong. Umat-Mu yang sedang bermasalah dalam rumah tangga mereka, dalam nama Yesus lepaskan kuasa pemulihan-Mu dalam rumah tangga, sehingga ada damai, ada sejahtera, ada sukacita. Apapun kondisi daripada umat-Mu, aku berdoa saat ini, lawat mereka demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi atas engkau. Haleluya. Amin.